sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pernah dengar besi berani? Pernah megang besi berani? Dicampakkan ke dalam tumpukan pasir, lalu kemudian setelah itu diangkat. Adakah yang menempel di besi berani? Ada. Butiran-butiran kecil. Butiran kecil itu menempel ke besi berani. Kenapa dia menempel? Karena ada magnet yang menarik. Kalau kita ambil paku, kita ambil sendok, kita letakkan ke pasir, adakah yang menempel? Tidak ada. Padahal sama-sama besi. Kenapa besi berani ini ada butiran-butiran besi kecil yang menempel? Karena ada daya tariknya. Saya yakin dan percaya Abana Fajri adalah besi berani itu di Ma'had Daya Misbahul Wara Al-Amiriyah. Maka karena ada magnet tadi, akhirnya datanglah kita semua ke tempat ini. Ini semua kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ini ada pembagian sembako? Ada pembagian sertifikat surat tanah? Ada pembagian serangan pajar? Semua yang datang ini karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Manusia ini tak sama macam jari ini. Ada tinggi, ada rendah, ada panjang, ada pendek, ada gemuk, ada kurus. Begitulah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal pun juga begitu. Ada pandai, kurang pandai, ada tukang tipu, ada tukang bohong. Wajah pun juga begitu. Ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng. Ada yang hitam, ada hitam manis. Hitam-hitam si tampuk manggis, sudahlah hitam kaki bukudis. Jadi ini semua adalah karya, ini adalah cipta, ini adalah tajalliyat, ini adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Alhamdulillah, bersyukurlah negeri kita, bersyukurlah kampung kita, karena diberikan salah satu magnet, maka kita jaga daya Misbahul Wara Al-Amiriyah ini. Masyarakat, apa nama kampungnya? Semerang. Kampung Semerang, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar. Masyarakat Kampung Semerang siap menjaga daya Misbahul Wara Al-Amiriyah. Janji dengan nyawa, dengan darah, dengan duit. Amin ya Rabbal. Misal ini misal. Misalnya dikirimkan Allah ke Kampung Semerang. Misalnya dikirim Allah ke Kampung Semerang penyanyi dangdut. Nauzubillah. Apa jadinya kampung kita? Betul? Dikirim Allah misalnya pejabat, mau? Tapi koruptor. Tapi kalau dikirimnya ulama, selamatlah anak-anak kita. Insya Allah Kampung Semerang tidak ada satupun nanti yang tidak bisa baca Quran. Semuanya menjadi penghafal Quran. Semuanya bisa baca kitab nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan. Dengan syarat orang tuanya mau mengantor. Ngantor orang tuanya, sebagaimana seriusnya masuk kantor, begitulah dia menjaga anak-anaknya. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wahai bapak kepala rumah tangga, hai laki-laki. Wa kullukum mas'ulun
kalian akan ditanya di akhirat nanti tentang istri kalian. Belum nikah Pak Ustaz. Tentang anak kalian. Belum ada anak Pak Ustaz. Insya Allah Allah berikan yang belum menikah dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Mudah-mudahan yang ada hutangnya dilunaskan. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Suami-suami yang sakit cepat meninggal. Jangan diaminkan. Saya sebetulnya mau nguji aja. Kira-kira ibu ini ada nggak yang mengaminkan? Ternyata tidak, karena mereka hatinya dipenuhi cinta. Santri pula yang semangat. Macam paham aja kalian. Jadi nikmat pertama yang diberikan Allah kepada Kampung Semarang adalah nikmat ada abu, ada tengku, ada abana, ada ulama. Nabi Muhammad sudah tidak ada, tapi penerusnya ada al ulama warasatul Anbiya. Lalat datang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ternyata sholawat itu di samping fungsinya mendatangkan syafaat juga mengusir roh. Hai guys. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan abana panjang umur, badannya sehat, bisa mendidik mengajar anak-anak kita, sehingga Kampung Semarang selamat dunia akhirat. Pak Geciknya jadi selamat. Kenapa selamat? Karena masyarakatnya baik, tidak ada tukang curi ayam. Bapak Babin Kamtipmas polisi juga tenang karena tidak banyak kriminal. Bapak Babinsa juga kerjanya tenang karena masyarakatnya baik-baik, soleh bukan somat. Berkuku ayam. Karena ada magnet, maka orang ramai datang. Ketika orang ramai datang, masuk waktu sholat, kita pun mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau sholat di mana? Maka dibangunlah masjid, berdirilah masjid. Bapak Ibu, buat rumah besar, megah, mewah. Kalau meninggal rumahnya dibawa mati, tinggal. Beli mobil mahal, kalau meninggal mobilnya dibawa. Satu-satunya mobil yang dibawa cuma satu, mobil ambulan. Beli cincin, beli gelang, beli subang, beli anteng, beli rantai-rantai kaki, gelang kaki. Meninggal, ada yang dibawa? Tinggal. Tapi masjid kalau dibangun, yang nyumbang tanahnya, semennya, kerikilnya, batanya, kosennya, pintunya, kubahnya,
mengalir pahalanya sampai hari apa pula hari Kamis, hari kiamat. Ada orang jual masjid? Enggak ada. Ada orang nyewakan masjid? Enggak ada. Masjid kita Misbahul Wara Al-Amiriyah sampai hari kiamat tetap ramai dengan santri-santri kita insyaallah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, tarawih, Idul Fitri, Idul Adha. Memang ramai. Idul Fitri, Idul Adha semua orang datang, apalagi Idul Adha yang tak pernah ke masjid pun datang. Tengok. Bapak tuh gak pernah ke masjid kan? Iya. Ngapain dia datang? Mau ngambil kupon. Betul? Inilah hebatnya magnet. Karena ada magnet, bapaknya datang, ibunya datang, menyerahkan anak, belajar, berdirilah masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat rumah di surga. Ibu-ibu, kalau mau rumah di surga, selesaikan pembangunan masjid. Siap? Serahkan. Bapak-bapak, kalau mau tempat di surga, selesaikan pembangunan masjid. Misbahul Wara Al-Amiriyah. Amin ya Rabbal. Ustadz Somad pun datang ke Misbahul Wara Al-Amiriyah. Kenapa? Karena ada magnet yang menariknya di sini. Yang bawa Ustadz Somad ke sini siapa? Yang membawa saya kemari manusia, bukan jin. Kakak kelas saya di Mesir, saya angkatan 98, dia angkatan 96. Namanya Tengku Nazarudin Yahya LC. Kenal? Belum kenal. Tolong dulu tegak-tegak. Banyak ibu bapaknya yang belum kenal. Atau ada yang mau nyari menantu. Menantu pastor. Senior saya. Kenapa Ustaz suruh berdiri? Kapan lagi anak murid menyuruh senior berdiri? Inilah masalahnya. Ada lagi senior saya satu lagi. Ini senior 2 kali lipat. Di Pondok Pesantren Darul Arafah Medan, beliau kelas 4, saya kelas 1. Sampai ke Mesir, beliau 96, saya 98. Boleh, setuju kalau saya suruh juga dia berdiri. Namanya Tengku Fadil Rahmi. Tolong berdiri dulu Tengku. Masya Allah, tabarakallah. Inilah dia senior saya. Adik-adik, kalau kalian punya senior, tenang aja. Nanti lama-lama kalian yang berdiri. Inilah senior saya. 96, 98. Orang ini udah tua. Saya ya sekitar 27, 28. Umur itu kan bukan masalah angka, umur itu masalah rasa. Sumpah Ustaz, mohon maaf ya. Jangan sampai besok keluar berita Abdul Somad Junior kurang ajar. Kakak kelasnya disuruh berdiri. Ini orang-orang baik. Adik-adik kalau punya senior teman baik macam begini, kalau belum mati jangan dikubur. Bersama Bidayah Misbahul Wara Al-Amiriyah, sama sholat, sama belajar, sama membaca kitab, bersama di surga Jannatul Firdaus. Ya Allah, bukakanlah pintu bapak ibu semua hatinya supaya anaknya belajar agama Islam ya Allah. Saya nggak mau anak saya di pesantren Pak Ustadz nanti kurus macam Ustadz Somad. Kalian pikir aku kurus ini kan nggak makan? Pergi di sana makan, pergi di sini makan, pergi di sini makan. Apalagi kalau di Aceh, dalam daun pisang itu nasinya banyak sekali. Mau nggak dihabiskan nggak enak, mau dihabiskan kenyang, cicil-cicil sedikit habis juga. Jazakumullah khairan Pak Haji, saya dibawa ke rumah beliau tadi. Makanannya, nggak usah aku ceritakan. Sedap kan?
Jangan takut anak sekolah agama ya Bu. Ibu mengandung anak 9 bulan 10 hari. Di Gampong Semarang mengandung masih 9 bulan 10 hari. Ini jamaah kita bertanya dia ketawa. Mengandung anak 9 bulan 10 hari, menyusukannya 2 tahun, mengeluarkannya melelehkan air mata, tapi ternyata dia menjadi pencandu narkoba. Nauzubillah. Tapi ternyata dia menjadi penjahat, ditangkap polisi, ditembak, mau ditembak kakinya kena kepala. Nauzubillah. Solusinya tidak ada jalan lain, menyerahkan ke daya Misbahul Wara Al-Amiriyah. Daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikutnya. Ingat, kuota terbatas. Tengoklah adik-adik saya ini. Ustaz kok pede kali bilang adik? Ya gak mungkin saya bilang anak kan. Saya terlalu tua untuk jadi ayah mereka. Tengok adik-adik saya ini. Terpelihara, tidak ada rambutnya yang kelihatan, tak ada rambutnya yang nampak. Bahkan di Dayak, bukan cuma rambut santri yang dijaga, bukan cuma santri yang berjilbab, sound system pun berjilbab. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membeli kebab. Di Dayak Misbahul Wara Al-Amiriyah, sound system pun berjilbab. Begitu dia. Bapak-bapak yang anaknya di luar sana, rambutnya kelihatan. Tapi kalau sudah sampai di bumi Aceh, Nangro Aceh, Darussalam, jangankan santri, jangankan masyarakat, pramugari pun berjilbab. Dari Medan terbang pesawat sampai di Banda Aceh berjilbab, keluar bisa sampai Medan buka lagi. Makanya siapapun yang datang ke Aceh, seandainya sampai ajalnya di Aceh, walaupun dia tak berjilbab, insya Allah matinya husnul khatimah. Kok pede sekali Ustaz mengatakan husnul khatimah? Sebelum sampai ke Aceh dia pakai jilbab, pas mendarat mati. Mati dalam keadaan berjilbab. Tapi begitu dia keluar dari Aceh, dia pikir Tuhan sudah tinggal di Aceh. Ditinggalkannya Tuhan. Akhirnya dia buka jilbab sampai keluar Aceh, mati dia. Mati suhul. Kalau saya mati di tanah Nangro Aceh Darussalam, ingat pesan saya ini ketua tim puas, Ustaz Nazar, ini ketua tim puas. Kalau mati aku di Aceh, jenazahku tidak perlu diterbangkan di Riau, kuburkanlah aku di sini. Kenapa? Karena jenazah tiketnya mahal. Masalah tanahnya di mana serahkan saja. Saya yakin karena di sini banyak Dayak, banyak santri, mereka pasti mendoakan saya. Saya mau meyakinkan diri saya, boleh? Adik-adik santri kalau Ustaz Somad meninggal mau membacakan Al-Fatihah? Alhamdulillah nasib sudah jelas. Tinggal kalian lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Dayak Misbahul Wara, jangankan santri. Ustaz pernah ke Dayak Misbahul Wara? Pernah. Dayaknya pakai pagar nggak Ustaz? Nggak ada pagarnya, bebas. Santri mau lari ke sawah, lari lah. Di Misbahul Wara Al-Amiriyah, jangankan santri, burung merpati pun tidak ingin terbang jauh-jauh. Inilah dia belajar. Jadi rukun Dayak yang pertama. Tapi kalau sayang karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, anak saya, keponakan saya, anak adik saya, anak tetangga saya, anak santri saya, anak tim puas wajib masuk Dayak pesantren. Anak saya, keponakan saya wajib masuk Dayak. Yang tidak mau masuk Dayak, pecat jadi anak. Macam-macam.
Ustaz Somad ini keras sekali. Saya Pak Ustaz sebenarnya mau anak saya masuk daya. Kenapa nggak Bapak daftarkan? Istri saya Pak Ustaz nggak tahan berpisah, pernah saya antar sebulan matanya bengkak sebesar bakso. Bapak nasihati istri Bapak, kasih tahu sama dia. Oh my darling, oh my wife, lebih baik mata kau bengkak sekarang daripada bengkak 20 tahun lagi karena dia pecandu narkoba, karena dia LGBT, karena dia penjahat, karena dia pezina, karena dia pelakor. Lebih baik mata kau menangis sekarang daripada 20 tahun lagi kau menangis di penjara. Betul? Akhirnya bapak ini pun pulang ke rumah, ngasih tahu istri, lebih baik kau menangis sekarang daripada 20 tahun lagi. Istrinya membalas, anakku yang mengandung aku, yang menyusukan aku, kau cuma ngomong aja. Lapor lagi sama Ustaz. Kemarin Pak Ustaz aku pakai jurus itu kalah juga. Makanya Bapak jangan marah-marah, nanti Bapak cepat mati. Bapak mesti kompak sama ibu. Ibunya semangat mau kirim anak ke daya, bapaknya nggak mau. Aku kan kau kirim ke daya, kau kasih baik. Bapaknya semangat, kita kirim, ibunya nggak setuju, nggak jadi. Anak ini ada karena kalian setuju kan? Maka saat menyekolahkannya juga kalian mesti sama, guys. Bisa Bapak sepakat sama ibu? Ibunya nggak sepakat. Insya Allah anak-anak kita selamat dunia akhirat. Sesuai dengan doa kita saat dari Hijr Ismail berputar rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Masya Allah. Saya pikir tadi santri, ternyata masyarakat. Masyarakat Gampung Semerang. Bajunya panjang-panjang, jubahnya panjang. Di tempat lain saya ceramah, banyak yang kain belum selesai dijahit sudah dipakai. Tapi di Semarang saya tengok, padahal bukan santri, bajunya panjang, rupanya jas hujan. Ustaz Somad ini alamnya indah, hijau, pohon kelapanya lebat, ada pohon-pohon, ada sawah terhampar. Indah sekali. Saya ada pohon kurma yang insya Allah tak lama lagi berbuah. Apalagi kurangnya di sini? Tolong ambil gambar ini semua tim, ambil semua, nanti potong kita upload di Instagram Ustaz Abdul Somad. Supaya semua orang tahu bahwa Bumi Nagro Aceh Darussalam yang dulu mengeluarkan Syekh Hamzah Fansuri, mengeluarkan Syekh Abdul Rauf As-Singkili, mengeluarkan ulama-ulama besar, maka sampai hari kiamat tetap keluar para ulama besar dari tanah ini insya Allah. Amin ya Rabbal. Abdul Somad kalau datang ke Nagro Aceh Darussalam itu bukan menceramahi orang Aceh. Menceramahi orang Aceh itu sama mengajar itik berenang. Menceramahi orang Aceh itu sama dengan mengajar ikan menyelam. Mereka sudah paham agama. Saya ingin mengambil pelajaran iktibar. Ternyata untuk jadi ulama yang punya pondok nggak perlu nunggu tua. Sekarang kalau kita tanya, kau kenapa belum punya pondok? Tunggulah Pak Ustadz, jenggotku belum bercabang. Kau kenapa belum bangun pondok? Ini Pak Ustadz, aku udah lihat wajahku di kaca, belum ada yang putih ubanku lagi Pak Ustadz. Abana masih muda. Beliau mau bangun pondok, beliau mau bangun daya. Maka anak-anak ini yang akan melanjutkan perjuangan di masa akan datang. Banyak orang yang nanya ke saya, Ustadz jangan sering kali banyak ceramah Pak Ustadz. Ustadz harus istirahat. Ustadz jadwalnya jangan terlalu penuh. Nanti kalau Ustadz mati gimana? Siapa yang akan menggantikan Ustadz? Siapa yang akan berdakwah? Kalau Abdul Somad mati, santri-santri dari Misbahul Wara Al-Amiriyah siap melanjutkan. Betul? Takbir. Luar biasa anak-anak Bapak Ibu ini. Siapa yang anaknya belum juga masuk daya, jangan salahkan kalau anaknya nanti minum lem kambing. Jangan salahkan kalau anaknya nanti mencampur kopi pakai spiritus.
Niat mau mabuk rupanya mati. Mau mabuk duit tak ada, diajak kawan, mabuk yuk bro, ayo campur minyak pakai spiritus, campur kopi, minum kepanasan, masuk ke paret, mati. Itu tidak akan terjadi pada anak-anak kita, karena tiap malam bapak ibunya berdoa, Rabbana hablana minas. Ada magnetnya. Satu, muncul masjidnya. Dua, datang bapak ibunya ngantar santri. Tiga, yang keempat, setelah datang ngantar santri, membaca kitab. Membaca kitab. Kitab apa? Kitab mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dilanjutkan oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dilanjutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dilanjutkan oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Sampailah ke zaman modern ini, kita di Nangro Aceh Darussalam berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i. Dalam bidang akidah mengikut kepada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, dilanjutkan kepada Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain, dilanjutkan kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Dalam bidang tasawuf, dalam bidang akidahnya kita berpegang kepada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Dalam bidang tasawuf kita bukan falsafi. Tasawuf kita adalah sunni. Tasawuf kita Imam Abu Hamid Al-Ghazali punya kitab Ihya Ulumuddin. Tiga, rukun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ibanah fi Usulid Diyanah pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Ar-Risalah pakai bahasa Arab. Ihya Ulumuddin pakai bahasa Arab. Itulah mengapa di pondok di daerah anak-anak diajarkan nahwu, shorab, balaghah, ma'ani, bayan, karena untuk membaca kitab kuning ini umurnya bukan setahun 2 tahun, Besti. Kitab Al-Um Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Sekarang tahun 1445. Berarti umur kitab itu 1200 tahun. Pernah ibu baca buku umurnya 1200 tahun? Anak-anak ibu membaca kitab umurnya 1200 tahun. Baca kitab apa? Baca kitab Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali meninggal 505. Sekarang sudah 1445. Berarti Imam Al-Ghazali sudah meninggal 900 tahun. Kitab Ihya yang dibaca umurnya 900 tahun. Kitab-kitab tua semua. Sekarang kita baca novel Tenggelamnya Kapal Panderwit, bingung. Padahal umurnya baru belum sampai 100 tahun. Aku lagi pusing nih Pak Ustadz. Baca apa? Novel apa? Tenggelamnya Kapal Panderwit. Novel apa? Di bawah lindungan Ka'bah. Novel apa? Runtuhnya Surau Kami. Padahal bahasanya bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Belum sampai 100 tahun yang lalu. Bagaimana dengan kitab yang umurnya ribuan tahun yang lalu? Tapi itu dikunyah oleh anak-anak kita di daerah Misbahul Wara Al-Amiriyah. Maka ibu bapak di rumah doakan mereka supaya hatinya terbuka menerima pelajaran. Banyak-banyak bersolawat. Ya Allah, bukakan pintu hati anakku ya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah
alaika. Pak Ustaz, ini ada air putih Pak Ustaz. Untuk apa Bu? Tolong bacakan doa Pak Ustaz. Doa untuk apa? Ruqyah Pak Ustaz. Yang mau diruqyah ini siapa? Suami saya. Kenapa suaminya diruqyah? Gak sembahyang Pak Ustaz. Pas dibacakan air diminumkan, mak respon gitu. Biasanya kalau orang diganggu jin dibacakan ayat kursi. Ini nggak ada. Ternyata apa? Ternyata memang jin nggak ada ganggu dia. Kata jin, aku udah lama pensiun. Jadi suami ini nggak sholat bukan karena jin, bukan karena setan, tapi karena memang suaminya sudah jadi nggak ada sama. Kok bisa nikah sama orang nggak sholat? Kenapa kau nikah sama dia padahal dia nggak sholat? Itulah Pak Ustaz, aku dulu nikah sama dia waktu dia datang ke rumah, dia bawa pakai mobil. Ternyata setelah nikah rupanya mobil rental Pak Ustaz. Kalian adik-adikku, jangan nikah karena laki-laki kaya raya. Jangan nikah karena laki-laki pejabat tinggi. Tapi pandanglah sholat, kamu nggak sholat. Pandanglah sholatnya. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dikira. Sholatuhu idza sholahat sholahal amalu kulluh. Kalau sholatnya baik, yang lain ikut jadi baik. Kita doakan semoga suami ibu-ibu yang belum sholat segera sholat. Kalau belum juga sholat, kita laksanakan sholat jenazah. Jangan diamin. Ibu tuh sayang walaupun lakinya tak sembahyang. Kalau Tuhan pergi ke Padang jangan lupa membeli rendang. Ibu tuh tetap sayang walaupun laki tak sembahyang. Betul kan Bu? Betul pula. Karena ada magnet, berdirilah masjid. Karena anak-anak sudah berdatangan, akhirnya mereka ngumpul baca kitab. Bisakah baca kitab kalau tak ada atap? Ya bisa. Maka berdirilah saung, berdirilah asrama, berdirilah pondok. Maka Bapak Ibu semua, andai Bapak Ibu tidak bantu masjid ini akan tetap selesai juga. Andai tidak bantu ma'had ini akan tetap besar juga. Kenapa? Karena ini punya Allah. Abana sudah mewakafkan dirinya kepada Allah. Ulama-ulama sudah menjual dirinya. Jangan beli diri ulama, karena mereka sudah menjual dirinya. Mana dalilnya? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah sudah membeli. Hai Abdul Somad, jangan kau jual dirimu kepada pejabat, jangan kau jual dirimu kepada penjahat, jangan kau jual dirimu kepada orang kaya, karena dirimu sudah dibeli Allah. Dengan apa Allah membeli diri kami? Di anna lahumul jannah, dibeli dengan surga. Barang yang sudah dijual boleh dijual dua kali. Yang menjual dua kali hanya pengkhianat. Tidak boleh barang dijual dua kali. Makanya kalau ada orang bertanya, Ustaz Somad boleh saya beli? Apa yang mau saya beli? Mau ku beli dirimu Ustaz Somad. Diriku sudah kujual kepada Allah dengan surga. Doakan Ustaz Somad mati bismillah. Ada gunanya amal kita kalau tidak husnul khatimah? Ada gunanya sholat tahajud ibu? Ada gunanya bacaan Yasin bapak? Ada gunanya sedekah bapak dan ibu? Tidak ada gunanya. Saat mereka lahir bapak yang mengazankan mereka. Asyhadu an la ilaha illallah. Dulu waktu kalian lahir, kalian diazankan oleh ayat ini. Ingat? Ingat aja. Ingat. Manusia itu bisa mengingat paling cepat 4 tahun, 5 tahun. Saya ingat paling cepat waktu saya meninggal tahun 82. Saya lahir 77, 78, 79, 80, 81, 82. Ingat waktu itu datang orang mengazankan di depan pintu. Itu ingat saya. 4 tahun, 5 tahun ingat. Kita tak pernah ingat saat ayah kita mengazankan kita. Dan mereka tidak pernah minta apa-apa. Mereka yang dulu mengazankan kalian, mereka tidak pernah minta bangunkan rumah yang besar. Mereka tidak pernah minta belikan mobil yang mewah. Tapi kalau kalian beli, jangan beli juga.
Mereka hanya minta saat mereka mati kalian bisikkan ke telinganya la ilaha. Itu kalau anak di daerah, kalau anak kita di daerah itu dibisikkannya lah. Tapi kalau anak kita tak di daerah, mana surat tanah, mana STNK BPKB. Hari ini bapak boleh tertawa, tapi nanti saat terbaring di ruang ICU, di saat itulah baru bapak ingat. Betul kata Ustaz Somad. Kalau tak percaya, pura-pura kalian mati. Kumpulkan anak semua, telepon yang lagi jauh di Jakarta, di Surabaya, di Medan, di Lampung, telepon semua. Nah, kayaknya bapak udah ada tanda-tanda nih. Nah, pura-pura pas malam tuh panggil ketuk semua, ketuk pintu. Mereka pun mulai rapat. Pas bangun pagi, baru bilang, aku nggak jadi mati. Apa itu rukun daya? Ada magnetnya. Abana, abu, abi, tengku, ulama, tuan syekh, tuan guru. Setelah ada magnet, datang santri, bapak, ibu mengantarkan anaknya. Abana, abi, abu, tengku, ini saya antar.